Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willian Nur Ainina dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas kodifikasi. Saya akan menjelaskan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir hormon yang dihasilkan akan disalurkan lewat aliran darah. Karena menumpang aliran darah, hormon tersebut bisa mencapai bagian tubuh yang jauh dari lokasi kelenjar tersebut. Kelenjar endokrin terdiri dari kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini terletak di dasar otak besar. Kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat memengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu ada lobus anterior, lobus intermedia, lobus posterior. Nah, di lobus anterior menghasilkan hormon tiroksin atau TSH, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Lalu ada adenokortikotropin atau ACTH, merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Lalu ada fosil stimulating hormone atau FSH, memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Lalu ada luteinizing hormone atau LH, menstimulasi estrogen. Lalu ada interstitial cell stimulating hormone atau ICSH, menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Lalu ada prolaktin atau TH, menstimulasi sekresi air susu. Lalu di lobus intermedia menghasilkan hormon somatotrof atau STH, merangsang tumbuhnya tulang. Lalu melanosis stimulating hormone atau MSH, mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Lalu di dalam lobus posterior menghasilkan hormon oksitosin, merangsang kontraksi otot di uterus. Lalu ada antidiuretik hormon atau ADH, mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Lalu yang selanjutnya kelenjar tiroid atau gondok. Terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, dan perkembangan mental dan kematangan seks. Lalu ada tridotironin untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Lalu ada kalsitonin untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Lalu ada kelenjar paratiroid atau anak gondok, terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu paratormon, untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Lalu ada kelenjar adrenal atau suprarenalis, terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks menghasilkan hormon korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Lalu ada glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Lalu ada androgen untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Nah, pada medula menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Lalu ada kelenjar pankreas, terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya kadar gula darah akan turun. Lalu ada glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya kadar gula darah akan naik. Lalu ada kelenjar gonad atau kelamin, terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum atau laki-laki.
Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Di estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder, progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki menghasilkan satu hormon, yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Lalu ada kelenjar timus, terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu timosin, untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Lalu ada kelenjar pineal. Kelenjar ini terletak di dalam otak dan bekerja sebagai jam biologis tubuh. Fungsi kelenjar pineal mensekresikan melatonin, hormon yang salah satunya mengatur siklus tidur dan bangun. Lalu ada penyakit yang dapat menyerang sistem endokrin, yaitu pada kelenjar hipofisis yaitu gigantisme, kelenjar tiroid itu kemunduran fisik dan mental, kelenjar paratiroid itu kelainan tulang atau rapuh, kelenjar adrenal virilisme. Pada kelenjar pankreas hormon insulin, penyakit kencing manis, kelenjar gonad pada wanita gangguan menstruasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kurang lebihnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.